perkenalkan nama saya Inul Desanta dengan NIM 23101094. Saya dari PKK 4 semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang resume yang sudah saya buat tentang peran tokoh lokal dalam penyebaran Katolik di Indonesia. Peran tokoh lokal dalam penyebaran agama Katolik di Indonesia sangat signifikan, terutama setelah benih imam ditanam oleh misionaris asing. Tokoh-tokoh ini menjadi jembatan budaya, penyebar Injil, dan pemimpin komunitas umat beriman yang memperkuat akar gereja Katolik dalam konteks lokal. Yang pertama itu ada perintis komunitas umat Katolik lokal. Setelah dibaptis, banyak tokoh lokal menjadi perintis komunitas Katolik di daerahnya masing-masing. Mereka menjadi teladan iman yang mendorong keluarga dan komunitas untuk menerima ajaran Kristus. Contohnya, Raden Mas Joseph Swerokusmo di Jawa menjadi salah satu bangsawan pertama yang dibaptis dan mendorong penerimaan Katolik awam yang berpengaruh dalam pemerintahan dan masyarakat. Yang kedua, katekis dan pengajaran iman. Banyak tokoh lokal menjadi katekis yang mengajarkan iman Katolik di desa-desa, kadang bahkan sebelum pastor datang. Mereka menjadi penghubung antara misionaris dengan masyarakat setempat, mengajarkan doa, liturgi, dan ajaran gereja. Contohnya, Damianus Tukan dari Flores dikenal sebagai katekis yang militan dalam menyebarkan iman di Nusa Tenggara Timur. Yang ketiga itu ada penerjemah budaya dan bahasa. Tokoh lokal budaya dan bahasa membantu para misionaris memahami bahasa dan budaya setempat, sehingga pewartaan Injil menjadi lebih kontekstual dan diterima masyarakat. Mereka turut menerjemahkan doa, kitab suci, dan nyanyian liturgi ke dalam bahasa daerah. Contohnya katekis Jawa di zaman Romo Van Lith menerjemahkan buku-buku doa ke dalam bahasa Jawa dan berperan dalam liturgia. Yang keempat ada pemimpin awam dan penggerak sosial. Tokoh Katolik lokal berperan sebagai pemimpin umat, pendiri koperasi, dan kegiatan sosial berbasis gereja. Mereka menunjukkan bahwa iman Katolik tidak hanya hidup dalam gereja, tetapi juga berdampak dalam kehidupan sosial politik. Contohnya, Ignatius Joseph Kasimo, tokoh nasional sekaligus Katolik yang aktif di bidang politik, memperjuangkan nilai-nilai dan kemanusiaan. Yang kelima ada imam biarawan dan biarawati asal Indonesia. Tokoh lokal yang terpanggil menjadi imam dan religius adalah pilar penting dalam inkulturasi dan kemandirian gereja. Mereka menjadi wajah gereja Katolik Indonesia yang mampu berdiri sendiri tanpa tergantung penuh pada misionaris asing. Contohnya, Albertus, uskup pribumi pertama di Indonesia yang dikenal dengan semboyan 100% Katolik, 100% Indonesia. Kita lanjut materi yang kedua, ada peran para misionaris asing di Indonesia dalam perkembangan gereja Katolik. Yang pertama, pewartaan Injil dan pembaptisan. Para misionaris asing seperti dari Portugis, Belanda, Jerman, Italia, dan lainnya datang ke Indonesia sejak abad ke-16. Mereka membawa ajaran Kristiani ke berbagai wilayah, membaptis penduduk lokal, dan membentuk komunitas Katolik awal, terutama di Maluku, Flores, Timor, dan kemudian menyebar ke Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, dan Jawa. Yang kedua ada pendirian paroki dan keuskupan. Misionaris membuka banyak stasi, paroki, dan pusat misi sebagai tempat pelayanan umat. Yang kedua, mereka turut membantu struktur gereja seperti vikaris apostolik, dan kemudian keuskupan yang menjadi cikal bakal struktur gereja Katolik di Indonesia saat ini. Poin yang ketiga, pendidikan dan kesehatan.
Para misionaris mendirikan sekolah-sekolah seminari dan rumah sakit, contohnya Seminari Menengah Mertoyudan oleh Serikat Yesus, sekolah-sekolah oleh bruder dan suster dari kongresi asing. Pendidikan ini tidak hanya untuk orang Katolik, tetapi juga melayani masyarakat umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Poin yang keempat ada inkulturasi dan pelestarian budaya lokal. Beberapa misionaris mempelajari bahasa dan budaya lokal, menerjemahkan kitab suci ke dalam bahasa daerah, misalnya oleh Pater Anton Nebel di Flores. Mereka menghargai adat istiadat dan menggabungkannya ke dalam liturgi, membantu menciptakan gereja Katolik yang berwajah Indonesia. Poin yang kelima ada pembinaan iman dan kepemimpinan lokal. Mereka mendidik dan membimbing calon iman Katolik, membentuk katekis guru agama dan tokoh umat. Hal ini menjadi pondasi penting bagi kemandirian Gereja Katolik Indonesia setelah masa kemerdekaan. Poin yang keenam ada pelayanan sosial dan kemasyarakatan. Banyak misionaris terlibat dalam pemberdayaan ekonomi umat lewat koperasi, penggerak pembangunan masyarakat setempat. Contoh tokoh misionaris terkenal di Indonesia ada Pater Cornelis Lesjota, imam Katolik di Kalimantan. Pater Franciscus Gorgius Josephus, pembaptis pertama di Tanah Jawa tahun 1904, cikal bakal Gereja Katolik di Jawa. Pater Hendrik, misionaris aktif di Nusa Tenggara Timur.